Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Alvira dari kelas Biologi 2 akan menjelaskan materi tentang kutipan. Di materi kutipan ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian kutipan, jenis-jenis kutipan, nama pengarang dalam kutipan, cara pengutipan, dan fungsi kutipan. Yang pertama itu ada pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain atau baik satu kalimat atau lebih untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Itu ada jenis-jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan ini terbagi dua, yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Yang pertama itu pengutipan langsung. Pengutipan langsung ini dapat dilakukan apabila sumber kutipan itu berciri yang pertama, pernyataan yang dikutip berupa definisi. Yang kedua, pernyataan yang dikutip berupa konsep yang amat penting. Yang ketiga itu ada pernyataan yang dikutip berupa pengaturan dan perundang-undangan. Yang keempat, ada pernyataan yang dikutip berupa pendapat yang kontroversial. Yang kelima, pernyataan yang dikutip tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit. Yang terakhir, ada pernyataan yang dikutip tidak berupa terlalu panjang. Tata cara pengutipan langsung. Tata cara penulisan kutipan langsung ini, yang pertama itu kutipan langsung kurang dari 4 baris. Di sini diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulis. Yang kedua, jarak antar baris spasi ganda atau 2 spasi. Yang ketiga itu jarak diapit dengan kata kutip. Yang terakhir, akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang kedua, caranya kutipan lebih dari 4 baris. Kutipan lebih dari 4 baris itu, yang pertama, kutipan dipisah dari teks dengan jarak 1,5 spasi. Yang kedua, jarak antar baris 1 baris, 1 spasi. Yang ketiga itu, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, akhir kutipan diikuti dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang kedua, pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung ini bisa dilakukan apabila berciri yang pertama itu pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep dan definisi yang penting. Yang kedua, pernyataan yang dikutip berupa klarifikasi. Yang ketiga itu pernyataan yang dikutip berupa ilustrasi dan contoh. Yang keempat, pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. Yang terakhir, pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya. Itu ciri dari pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memasukkannya dalam teks utama karena redaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya penulis sendiri, maka tidak perlu lagi diberi tanda petik ganda. Selanjutnya, yang ketiga itu nama pengarang dalam pengutipan. Jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama pengarang ditulis secara lengkap dengan diikuti tahun terbit dan nomor halaman yang berada dalam tanda kurung. Contohnya itu seperti Heri Poewanto dalam kurung tahun terbitnya 2010 halaman 139 tutup kurung menyatakan perubahan suatu lingkungan dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Itu contoh nama pengarang dalam pengutip. Selanjutnya, jika pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada bagian akhir kutipan, aturannya itu yang pertama itu jika hanya ada 2 pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung.
Yang kedua, jika ada dua pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama akhir kedua penulis. Yang ketiga, jika penulis lebih dari dua orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama penulis tersebut diikuti dengan DDK. Yang keempat, untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Yang terakhir itu ada rujukan dari dua sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Yang keempat itu ada cara pengutipan. Pada umumnya terdapat 3 cara dalam menyajikan kutipan dalam suatu laporan karya ilmiah, yaitu menggunakan endnote, footnote, dan endnote. Yang pertama itu ada endnote. Endnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada satu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip pada satu lembar penulisan. Catatan perut atau endnote berhubungan dengan kutipan atau rangkuman. Rangkuman dan pengutipan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada contoh endnote. Yang pertama itu endnote sebelum kutipan, yaitu Sudjamat Mitko, tahun terbit 1979, halaman 14 tutup kurung, membedakan kapal-kapal niaga atas kapal karangan atau cargo vessels, kapal penumpang atau passenger vessels, kapal barang dan mempunyai akomodasi penumpang terbatas. Itu contoh endnote sebelum kutipan. Contoh endnote setelah kutipan, Peter Brody mengatakan bahwa yang dimaksud dengan container yard adalah tempat kemana peti kemas yang sudah terisi penuh diserahkan oleh pengirim barang atau shipper, kepala perusahaan layar yang akan mengangkut barang itu, dan ke tempat itu pula peti kemas kosong akan dikembalikan. Buka kurung tahun 2002, halaman 160, tutup kurung. Yang kedua ada footnote. Footnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada satu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan nama pengarang berikut identitas lainnya seperti tahun terbit, judul buku atau jurnal, tempat penerbit dan penerbit, nomor halaman, bahkan informasi tambahan yang dirasa perlu disampaikan. Berikut ada contoh footnote. Contoh kutipan kurang dari 5 baris, yaitu dalam pedoman ejaan yang disempurnakan disebutkan bahwa unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Tulisan footnote-nya itu nama pengarang, yaitu Dendi Sugono, buka kurung, penanggung jawab, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, buka kurung, Jakarta, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 2004, halaman 23. Selanjutnya yang ketiga ada endnote. Endnote adalah cara pengutipan dengan melakukan kutipan pada satu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan, sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada lembar akhir suatu karangan, umumnya sebelum bagian daftar pustaka atau daftar rujukan.
Yang terakhir itu ada fungsi kutipan. Yang pertama itu pandangan yang akan diuraikan. Yang kedua penguat atau pendukung pendapat penulis. Yang ketiga ada pembandingan. Dan yang keempat dikoreksi atau ditolak. Dari materi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain atau baik satu kalimat atau lebih untuk tujuan atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Walaupun pernyataan ini bisa berupa pernyataan lisan, tetapi akan keperluan tulisan ilmiah atau termasuk skripsi pada umumnya yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya tulis ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Jenis kutipan terdapat dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Cara kutipan terdapat 3 cara, yaitu endnote, footnote, dan endnote. Fungsi kutipan adalah pandangan yang akan diuraikan, penguat atau pendukung pendapat penulis, pembandingan, dan dikoreksi atau ditolak. Sekian penjelasan dari saya tentang materi kutipan. Bila ada salah